Oke, shalom semuanya. Lambaikan tangan ke kamera. Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Hai, luar biasa. Shalom. Puji nama Tuhan karena pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun di dalam setiap keterbatasan kita. Dengan di rumah masing-masing kita tetap mau berupaya untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kita mau nyatakan bahwa pada malam hari ini kita semua mau bersuka di dalam rumah Tuhan. Kita tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sambil goyang semuanya. Katakan sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam ruh. Sekali lagi kita katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan dengan lebih bersemangat lagi ya. Kita mau naikkan sama-sama. Bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi katakan lebih semangat. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang boleh kumpulkan kita semua pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau jaga kami 2 minggu ke belakang ini. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami. Dan pada malam hari ini Engkau boleh izinkan kami tetap bersekutu di dalam Engkau untuk mencari cinta-Mu, untuk lebih dekat senantiasa kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mau bantu kami meletakkan setiap beban pikiran kami. Karena pada malam hari ini kami ingin memfokuskan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu, untuk dapat merasakan kasih-Mu, untuk dapat merasakan cinta-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan malam hari ini, turunlah atas kami, terangi hati kami. Ya Tuhan, kami tidak pernah berhenti bersyukur dan berterima kasih untuk segala yang telah ada,
segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, lagu ini boleh menjadi ungkap syukur kami. Betapa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Segala apa yang ada pada saat ini, ada pada diri kami, kami percaya ini semua anugerah dari-Mu. Ini semua adalah kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan bersama. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki kami Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Benar Tuhan Yesus, saat ini bukan karena sebatas lagu kami ingin memuji Engkau, bukan karena apa Tuhan, tapi semua kami percaya ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami mau nyatakan, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki kami saat ini, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan ini yang ku punya. Segenap hati kami Tuhan, kehidupan ini kami beri, Engkau beri kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu buat kami mengerti, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kami percaya kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kami naikkan setiap ungkap syukur kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Perlindungan-Mu dalam setiap perjalanan yang boleh kami lewati. Penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis buat pekerjaan kami. Engkau jaga setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati setiap perjalanan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini Engkau juga mau memberikan sukacita berlimpah buat kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau dengan lebih meriah lagi, dengan lebih dahsyat lagi, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bertepuk tangan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Semuanya yang mau puji Tuhan pada malam hari ini, angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya, semua mau puji Tuhan, amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, kita menyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bertahta dalam setiap puji-pujian umat-Nya. Pada malam hari ini, angkat hatimu, nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, katakan, dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bertepuk tangan semua buat kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita. Kita mengatakan Tuhan kekuatan kita, Tuhan juga dalam mazmur dalam kehidupan kita. Nyatakan dengan segenap hatimu saat ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kau menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dahsyat, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah Hati kami percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Amin. Yeay, kita mau bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan kita adalah juga Tuhan yang ajaib. Amin. Dia senantiasa memberikan sukacita pujian dalam kehidupan kita, dan tidak pernah terbayang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bersama-sama, nyatakan tak terbayang kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Katakan sama-sama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, kami nyatakan bersama. Pada malam hari ini saya lihat masih begitu banyak yang kurang semangat ya. Saya lihat masih banyak yang belum bersuka cita di dalam Tuhan. Belum bersorak-sorai, belum melompat-lompat ya. Andaikan tangan yang memuji Tuhan dengan lebih dahsyat. Angkat tangan ya. Yeay. Shalom Om Jeffrey. Terima kasih Om buat waktunya malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita mau sekali lagi nyatakan, kita mau naikkan bahwa tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak pernah terbanding kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyatakan dengan lebih dahsyat. Siap? Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan bersama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, segenap hati kami nyatakan. Kami nyatakan Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Kau Raja. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan lebih dahsyat. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Amin. Yesus Raja mulia. Dia senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang boleh Engkau berikan pada malam hari ini. Sukacita pujian sungguh kami rasakan. Engkau benar-benar hadir dalam hati kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau telah hadir Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus,
Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami menyanyikan, menaikkan haleluya, meninggikan Engkau Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, dengan segenap hati kami Tuhan. Nyanyi haleluya, ya, kami percaya Engkau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan Yesus, ini setiap dari kami. Engkau lihat kedalaman hati kami yang begitu ingin menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Bapakku datang, kami sembah Engkau, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya Engkau senantiasa ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Benar Tuhan Yesus. Tak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur.
Inashikiana yara manara katara bara bara bara. Ina katara bara Inashikiana yara manara katara bara bara. Ina kora marina shikiana yara manara katara bara 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 bara. Inashikiana yara manara katara bara bara. Benar Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat indah yang telah Engkau berikan saat ini, di mana kami percaya bahwa di dalam keheningan kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Masuk dengan lembut dalam hati kami. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Jeffrey. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau berkati beliau, Engkau mau berkati mulut, lidah, dan bibirnya, agar apapun yang boleh keluar daripadanya sungguh ini semua merupakan kerinduan-Mu yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Berkati kami pula, agar kami boleh menjadi murid yang baik, agar kami boleh senantiasa mendengarkan-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang boleh Engkau taburkan pada malam hari ini, sungguh boleh kami terima dengan baik. Sungguh boleh tumbuh subur dalam hati kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa buahnya akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, pada saat ini, berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saya persilahkan Om Jeffrey. Shalom. Selamat malam ya. Renungan pada malam hari ini kita ambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27 ya. Bukan sampai dengan 30. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 sesuai dengan bacaan Injil pada hari Minggu. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang
masuk dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Ya, pada malam hari ini kita sudah bersama-sama ya membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada malam hari ini bagi saya pribadi merupakan firman yang sangat keras menegur diri kita ya. Seandainya pada malam hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Itu di mana jawaban kita ya? Itu perlu kita nanti setelah kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita introspeksi dan kita nggak usah menjawab di sini, tetapi menjawab secara pribadi. Suatu pertanyaan yang cukup sulit bagi saya pribadi. Banyak orang di dalam sharing-sharing menyangka firman Tuhan pada malam hari ini seolah-olah Tuhan itu tidak suka sama orang kaya. Seolah-olah orang kaya itu sudah tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam perikop pada malam hari ini. Kalau kita lihat perikop pada malam hari ini, di sini ceritakan seorang anak muda yang kaya. Dia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga dengan percaya dirinya, dia bertemu menghadap kepada Yesus. Di dalam hatinya dia berpikir pasti dia sudah merasa dia pasti sudah masuk surga ya. Karena dia sudah merasa dia sudah melakukan 10 perintah Allah, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi jawaban Yesus di sini sangat-sangat mengejutkan hatinya. Dia mengatakan, "Semua perbuatan baik itu sudah kamu lakukan, tetapi hanya satu. Jualah segala yang kamu miliki, bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Nah, ini suatu ajakan yang sangat sulit bagi pemuda tersebut. Karena tampaknya si orang muda ini adalah seorang yang kaya yang hatinya sangat terikat kepada kekayaannya. Hatinya sangat melekat pada kekayaannya. Mungkin di dalam hidupnya, kekayaan itu adalah merupakan prioritas pertama di dalam kehidupannya dia. Bagi dia kekayaan itu adalah hal yang nomor satu ya. Sehingga Yesus mengatakan sangat susah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dahulu saya berpikiran ini perumpamaan Yesus ini secara harfiah saya pikir memang unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Ternyata saya setelah baca artikel ternyata lubang jarum ini di Yerusalem pada saat itu ada pintu gerbang utama yang besar dan pintu gerbang kecil di sebelahnya yang berbentuk lubang. Di mana pintu gerbang utama ini dibuka pada jam-jam tertentu ya. Nah, pada saat pintu gerbang utama ini ditutup, para pedagang yang akan masuk ke dalam Yerusalem itu harus melewati lubang jarum. Nah, lubang jarum ini ukurannya dia relatif kecil dibandingkan dengan ukuran binatang unta ya. Biasanya pedagang itu membawa barang dagangannya dan diletakkan di atas punggung unta tersebut. Nah, karena lubang jarum ini relatif kecil, maka si pedagang tersebut harus menurunkan barang-barang dagangannya dari unta itu, dan unta itu harus berjalan dengan
menunduk untuk bisa masuk ke dalam lubang jarum tersebut. Jadi memang susah ya untuk masuk dalam lubang jarum itu. Si pedagang harus menurunkan dagangannya dan si unta ini harus berjalan dengan kaki yang ditekuk. Sehingga para murid menjadi gempar ya. Para murid berpikiran, wah kalau gitu siapa yang bisa masuk di surga? Siapa yang diselamatkan? Tetapi Yesus mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Nah, kalimat inilah yang menjadi inti daripada keselamatan atau kehidupan kekal bagi setiap orang ya. Saya percaya bahwa untuk memperoleh kehidupan kekal atau kerajaan surga itu memang hal yang sulit. Dan itu berlaku tidak hanya bagi orang kaya. Bagi orang kaya, bagi orang miskin pun sulit untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan berpikir kalau orang miskin berarti lebih mudah dibanding orang kaya. Tidak ya, sama susahnya. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak bisa dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Banyak orang berpikir bahwa dengan berbuat baik kita pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita mengimani iman Kristiani, ternyata berbeda ya. Kalau dalam agama-agama lain mungkin berpikiran bahwa dengan berbuat baik orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya pun dulu berpikir demikian. Kita tidak perlu Tuhan Yesus, tidak perlu ke gereja, tidak perlu juru selamat. Asal berbuat baik, kita pasti bisa masuk surga. Ternyata tidak ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, yaitu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu 100% karena anugerah atau karunia dari Tuhan dan bukan hasil dari usaha atau perbuatan dari manusia. Sehingga jangan seorang pun boleh memegahkan dirinya karena merasa sudah berbuat baik sehingga ia boleh memperoleh keselamatan. Jadi intinya adalah bahwa untuk memperoleh keselamatan, syarat utama adalah anugerah atau karunia daripada Tuhan. Tanpa anugerah itu tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, di sini pada malam hari ini kita mau merenungkan ya. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah mengapa Tuhan mengatakan khususnya dalam perikop ini orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian yang kedua kita mau sama-sama merenungkan apakah memang benar Allah itu tidak menyukai orang kaya? Apakah memang Alkitab banyak yang mengatakan memang ya bahwa Yesus mengecam orang-orang kaya itu banyak sekali. Sehingga banyak orang yang berpikiran bahwa waduh kalau jadi orang kaya itu sudah berarti Allah tidak menyukai kita. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang-orang Kristen, terutama sebagai ya ini yang di sini PDYGB yang banyakkan anak-anak muda ya, orang-orang yang masih berjiwa semangat untuk menjadi kaya. Saya percaya semua di sini ingin kaya ya. Ada yang nggak ingin kaya nggak? Halo? Saya rasa nggak seorang pun yang tidak ingin kaya ya. Kalau kita mau jujur, semua ingin kaya. Nah ini Ya, kita mau merenungkan. Kalau ada yang orang tidak ingin kaya di sini ya mungkin panggilannya bukan sudah sebagai orang awam ya. Nah yang pertama kita mau merenungkan mengapa orang kaya lebih susah masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Injil pernah Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemudian di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di dalam perikop itu diceritakan bahwa ada seorang kaya yang memiliki hasil panen yang begitu berlimpah, sehingga dia mempunyai lumbung itu tidak cukup untuk menyimpan kekayaannya. Maka dia berpikir, gimana caranya untuk menyimpan kekayaannya itu? Akhirnya dia berpikir, Pak, akan saya rombak lumbung saya dan saya akan bangun lumbung yang besar.
sehingga semua hasil panen saya akan bisa masuk ke dalam lumbung tersebut. Kemudian setelah dia melakukan itu, dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, beristirahatlah dengan tenang. Sekarang ada padamu harta yang berlimpah, yang sangat cukup untuk berlimpah-limpah bagi hidupmu." Tapi Tuhan mengatakan, "Hai orang bodoh, pada saat ini juga nyawamu akan dipanggil. Untuk siapakah harta kekayaan yang akan kamu kumpulkan?" Nah, di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang hanya memikirkan kekayaannya di dalam kehidupannya. Jadi bagi kita semua ya, terutama bagi kita, mungkin ada di antara kita yang sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan. Saya percaya banyak di antara kita di dalam persekutuan YGYB ini yang sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kita memang harus lebih berhati-hati ya. Karena bagi saya, orang yang kaya itu godaannya lebih besar daripada orang yang tidak diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Karena apa? Karena sifat dari kekayaan itu yang pertama adalah cenderung untuk mengikat hati seseorang. Seseorang yang memiliki kekayaan mempunyai kecenderungan hatinya untuk melekat pada kekayaannya itu. Kemudian kekayaan itu juga bersifat memperhamba atau memperbudak manusia ya. Kita bisa banyak lihat orang-orang yang kaya yang hidupnya hanya berorientasi terhadap kekayaannya, semakin lama semakin kurang terus, sehingga hidupnya itu diperbudak oleh kekayaannya. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa uang atau kekayaan itu merupakan hamba yang baik. Artinya apa? Jika kita mampu mengendalikan diri kita dan mengelola kekayaan itu supaya kita kendalikan, maka kekayaan itu merupakan hamba yang baik, sangat nurut sama kita. Tetapi kekayaan atau harta itu bisa menjadi tuan yang sangat jahat. Artinya apa? Kalau kita sampai tidak memiliki kebijaksanaan di dalam hidup ini, sehingga kita diperbudak oleh kekayaan itu, maka hidup kita akan hancur ya. Hidup kita akan hancur. Saya percaya kalau orang sampai diperbudak oleh kekayaannya, maka tidak akan ada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Baik di dalam kehidupan ini di saat dunia ini maupun nanti pada saat untuk memperoleh kerajaan surga atau kehidupan kekal. Nah, itulah sifat dari kekayaan ya. Mengikat hati atau membuat orang melekat, memperbudak orang yang memiliki kekayaan tersebut. Kemudian orang cenderung kalau memiliki kekayaan di dalam kehidupannya itu sering mengandalkan kekayaannya di dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan yang dihadapi. Karena kita tahu ya bahwa uang itu di dalam setiap hal, uang itu perlu. Dan uang banyak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Itu kenyataannya. Memang bukan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, tetapi segala sesuatu membutuhkan uang. Kita percaya segala sesuatu membutuhkan uang. Dari kita lahir sampai kita mati semua perlu uang. Sampai mati, kita mau mati pun perlu uang ya. Nah, disinilah. Jadi kita harus memiliki kebijaksanaan untuk bisa mengendalikan uang tersebut. Kemudian yang keempat adalah uang tersebut bisa membuat orang atau kekayaan bisa membuat orang itu menjadi terkenal, menjadi dihormati oleh orang lain, menjadi orang tersebut merasa lebih superior daripada orang lain. Nah, karena sifat-sifat kekayaan yang seperti inilah yang cenderung membuat orang yang tidak memiliki rahmat Tuhan atau tidak memiliki hikmat Allah, dia akan menomorsatukan uang di dalam kehidupannya, sehingga Allah adalah menjadi prioritas yang kedua di dalam kehidupannya. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengatakan bahwa perlu rahmat Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin ya. Jadi kalau di dalam perumpamaan pada malam hari ini, anak muda yang kaya ini Tuhan Yesus tahu, dia itu sangat terikat pada kekayaannya. Makanya dia bilang, jualah semuanya itu dan pergilah dan ikutlah aku. Jadi tidak mungkin orang yang sudah terikat, dia mampu melepaskan keterikatannya terhadap kekayaan itu. Nah, disinilah perlu rahmat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan,
Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah adalah mungkin. Jadi saya percaya pada anak muda yang kaya ini, jika dia mau mengikuti Yesus, maka dia hatinya akan dirubah ya. Hatinya akan dirubah. Kita juga percaya bahwa kita semua yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh karunia Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita sehingga kita mampu mengendalikan jiwa kita, pikiran kita, agar uang itu tidak membuat kita terikat, agar uang itu tidak mengendalikan hidup kita, dan agar kita tidak menjadi budak daripada uang ya. Di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan tentang kekhawatiran ya, mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa jangan kita itu mencari, prioritas kita adalah mencari kekayaannya, tetapi carilah dahulu Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah mencari Tuhan, maka kekayaan atau harta itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan memiliki hikmat Allah. Sehingga kekayaan itu akan berguna bagi kehidupan kita sendiri, juga akan memiliki nilai-nilai sosial berguna bagi orang lain. Jadi kekayaan yang kita miliki itu akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan juga melalui kekayaan yang kita miliki atau kita peroleh dari Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita merenungkan, apakah benar Allah tidak menyukai orang kaya ya? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam perikop-perikop yang lain, kita lihat pernah mendengar cerita tentang Ayub ya. Kita tahu Ayub adalah seorang hamba Allah yang sangat taat dan setia. Allah sangat memuji Ayub karena dia pernah mengatakan bahwa Ayub adalah hambanya yang paling saleh. Sehingga Ayub begitu diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan keluarga yang bahagia. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa kekayaan itu tidak selalu negatif. Kadang-kadang memang kekayaan itu memang betul-betul merupakan berkat dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang memang hidupnya sudah sangat berkenan di hadapan Tuhan. Seperti contoh Ayub. Tetapi di sini ada perbedaan antara Ayub dengan anak muda yang kaya. Kalau anak muda yang kaya di sini, kekayaan itu menjadi nomor satu di dalam hidupnya, sehingga hatinya selalu terikat dan melekat pada kekayaannya tersebut. Sehingga ketika Yesus mengajak dia untuk melepaskan kekayaannya, dia tidak mau. Tetapi kita bisa belajar dengan tokoh Ayub. Kita tahu Ayub sempat dicobai oleh iblis dan Tuhan mengizinkan. Pada saat Ayub dicobai oleh iblis, seluruh harta bendanya habis dan dia sampai jatuh sakit. Tetapi di sini bedanya Ayub, dia meskipun sudah jatuh miskin dan sakit, dia tidak menghujat Tuhan. Dia tetap taat dan setia. Sehingga akhirnya kita tahu endingnya bahwa Tuhan mengembalikan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Jadi ternyata Tuhan tidak membenci atau tidak anti orang kaya. Justru kadang-kadang memang bagi kita orang yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, kalau kita memang sudah hidup dalam hikmat Tuhan ya, hidup dalam hadirat Tuhan, memang saya percaya kekayaan itu merupakan berkat daripada Tuhan. Seperti cerita tokoh Ayub di sini. Jadi kita jangan terlalu memandang kekayaan itu dari sisi yang negatif ya. Kekayaan itu bersifat netral. Tergantung orang yang memiliki kekayaan itu. Apakah dia terikat pada kekayaannya tersebut dan menjadi budak dari kekayaannya tersebut, atau sebaliknya kekayaan itu hanya menjadi alat di dalam kehidupannya. Alat untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan untuk memuliakan Allah ya. Jadi
bisa kita lihat contoh yang nyata di dalam Alkitab bahwa tentang tokoh Ayub ini. Dia adalah seorang yang kaya, yang diberkati Tuhan, dan hidupnya sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pasti merasa yakin dia juga pasti akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian yang renungan yang ketiga adalah sekarang kita sebagai, terutama teman-teman di PDYGYB ya, sebagai orang-orang yang muda, apakah kita nggak boleh kaya gitu? Apakah kita kalau begitu firman Tuhan pada malam hari ini susah, mendingan saya nggak usah jadi kaya deh gitu. Nah, bagi saya ya, kita tidak usah memikirkan kekayaannya tersebut ya. Kalau kita lihat di dalam perikop yang lain tentang talenta, Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Dan saya percaya di dalam perumpamaan tentang talenta itu, kalau hamba yang jahat adalah orang yang tidak mau melipat gandakan talenta tersebut. Tapi hamba yang baik adalah orang yang mau melipat gandakan talenta. Nah, talenta di sini kan kita bisa untuk zaman sekarang bisa berupa kepandaian kita, skill kita ya. Kemudian bisa berubah juga kekayaan kita. Nah, ternyata Tuhan juga memerintahkan kita untuk lebih mengembangkan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita memang sudah diberkati dengan talenta, dengan kekayaan, ya kita harus kembangkan. Nggak boleh kita merasa, wah saya nggak mau jadi orang kaya. Enggak, kita di sini bukan fokusnya kepada kekayaan itu, tapi kita merasa bahwa kita sudah diberi talenta oleh Tuhan, diberi karunia, diberi berkat. Kita harus mengembangkan talenta itu, agar talenta itu berguna bagi sesama kita dan berguna bagi kemuliaan Allah. Kalau kita misalnya diberkati oleh Tuhan, terus kita bisa buat perusahaan yang besar, banyak orang yang bekerja pada adik-adik. Nah, itu kan merupakan suatu berkat bagi orang lain. Terutama pada saat pandemi COVID di sini, banyak orang yang nggak dapat pekerjaan. Kemudian di sini ada anggota YGYB yang diberkati Tuhan, bisa memberikan pekerjaan bagi mereka. Saya kira itu merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi orang lain, saluran berkat yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita usahakan ya, sebagai orang-orang muda yang di YGYB. Kita tetap harus semangat. Jangan kita, wah kalau begitu kita nggak boleh ini ambisi, nggak boleh kita kerja keras. Tetap kita harus bekerja keras. Tetap kita harus berusaha mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan catatan, hati kita jangan melekat pada kekayaan itu. Jadi fokus kita mengembangkan talenta. Kalau Tuhan, akibat kita mengembangkan talenta-talenta itu, saya percaya berkat-berkat dunia akan ditambahkan kepada Tuhan. Nah, kalau seperti itu, saya percaya meskipun Anda adalah orang yang kaya, Anda akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi nggak usah berkecil hati. Misalnya, wah saya kaya ini, kebetulan ada anak muda yang kaya di sini, banyak anak muda yang kaya di YGYB. Waduh, saya tidak bisa masuk kerajaan surga. Enggak ya, beda. Saya percaya kalau di dalam persekutuan di YGYB, anak muda yang kayanya beda dengan anak muda yang kaya yang menjadi contoh di dalam perikop pada malam hari ini. Di dalam perikop pada malam hari ini adalah anak muda yang kaya yang hatinya terikat, hatinya yang melekat, hatinya yang diperbudak oleh kekayaan tersebut. Tetapi saya percaya di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini, banyak anak muda kaya yang hatinya sudah memperoleh rahmat Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga ia mampu mengembangkan kekayaannya itu, sehingga di samping berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakat, mempunyai nilai sosial, dan berguna bagi kemuliaan Allah. Jadi kiranya renungan pada malam hari ini juga membesarkan hati kita bahwa bukan masalah kekayaannya itu yang membuat orang itu susah masuk surga. Kaya, miskin, kalau kita tidak memperoleh karunia Tuhan, tidak bisa masuk surga. Tapi meskipun kaya, kalau kita sudah memperoleh rahmat Tuhan dan kita mampu memanage kekayaan itu dengan baik, sehingga berguna bagi sesama kita, berguna bagi kemuliaan Allah, saya percaya kita juga akan memperoleh keselamatan. Tetapi kita jangan bangga bahwa keselamatan itu karena hasil perbuatan baik kita. Semuanya itu hanya karena rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada kita di
di dalam renungan saya tadi. Kiranya renungan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan membuat kita berbesar hati ya, tidak usah berkecil hati. Terima kasih. Terima kasih Om Jeffrey. Terima kasih. Wah, sungguh sangat memberkati kami. Ya, puji Tuhan, kami PD yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi Amin. semoga kita semua masing-masing dari pribadi kita melalui firman dari Om Jeffrey ini tidak terikat begitu ya. Betul Om Jeffrey ya? Betul. Tidak boleh terikat ya Om Jeffrey. Ya. Ya, jangan berkecil hati. Kita semua masih kepingin kaya. Amin. Baik, saat ini kita mau berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terutama karena baru saja kami telah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu sendiri, Om Jeffrey. Kiranya Tuhan Yesus melalui firman yang boleh Engkau taburkan melalui hamba-Mu Om Jeffrey ini, boleh senantiasa menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Engkau. Agar kami tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, melainkan hati dan pikiran kami juga boleh terfokus kepadamu. Berkati kami senantiasa Tuhan, karena sebentar lagi kami juga hendak memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Agar kiranya Tuhan apa yang boleh kami berikan sebentar lagi, sungguh boleh kami berikan dengan hati yang tulus ikhlas, dan dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, saya persilahkan pengumuman. Vindi ya, betul? Atau? Ya, Vindi. Vindi, oke. Silakan Vindi. Selamat malam semua. Malam. Aku yakin kita semua akan diberkati Tuhan kan, dan kita akan selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Nah, sebelum ke pengumuman kita foto dulu yuk. Iya. Yang belum buka kamera nggak sih? Yuk, yang belum on kamera bisa on dulu. Ya, Renaldo bisa minta tolong untuk fotoin. Oke, kita foto, on kan kameranya semua dong, Dea. Tante Susana. Mute. Masih ada Bro Zakaria. Sudah siap. Titin juga. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi, sarangi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan kasih, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, bisa scan QR Code yang ada di layar, atau bisa langsung transfer ke rekening BCA dengan nomor yang ada di layar atas nama bendahara kami, Novita Rani Sulistyo. Nah, selanjutnya, format PD kita masih tetap setiap hari Kamis, minggu pertama dan ketiga kita akan PD seperti hari ini,
dan minggu kedua dan keempat kita akan Kombas, komunitas basis. Di sana kita bisa sharing dan diskusi firman Tuhan. Jadi minggu depan jangan lupa ikut lagi untuk Kombas ya teman-teman. Selanjutnya, untuk Kids Ministry akan diadakan setiap hari Sabtu jam 10 WITA pada minggu ke-2 dan 4. Jadi bagi teman-teman yang punya anak, punya saudara, atau kerabat yang memiliki anak, boleh diajak untuk Kids Ministry. Soalnya pasti seru lah. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Vindi. Ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau berdoa penutup untuk mengakhiri persoalan doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama karena pada malam hari ini Engkau telah izinkan kami bersekutu. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas ruang maupun waktu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh hadir di dalam diri kami masing-masing, terutama juga dalam keluarga kami. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai bersekutu pada malam hari ini. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu, cinta-Mu, berkat-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Berkati kami senantiasa Tuhan, terutama pada malam hari ini Engkau mau berkati Om Jeffrey yang telah meluangkan waktunya berbagi firman tentang Engkau, berbagi kebaikan-Mu Tuhan. Kepada kami semua di tempat ini telah melayani kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau berkati senantiasa Om Jeffrey sekeluarga, anaknya, cucunya. Engkau mau berkati pekerjaannya, Engkau mau berkati kehidupannya, agar segala yang ada daripadanya sungguh Engkau berkati baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, doa, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau senantiasa sampaikan segala doa-doa kami ke hadirat putramu Yesus Kristus, yang kami percaya tidak akan menolak Engkau. Dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami masing-masing, Doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saat ini sebagai lagu penutup kita mau nyatakan bahwa kita mau bersyukur sebab cinta Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita nyatakan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan semangat. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Semua bertepuk tangan sekali lagi untuk kebaikan Tuhan. Sebagai akhir dari persoalan doa pada malam hari ini, kita mau memuji Tuhan senantiasa, tidak kenal lelah di dalam Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Tuhan, katakan walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di Kombas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Om Jeffrey. Terima kasih Om Jeffrey. Oh ya, katanya tadi saya dapat laporan dari HSM ada mau promosi sesuatu ya katanya. Mau dipersilahkan dulu sebelum teaser penutup atau mungkin teasernya silahkan. Halo. Ya, hai. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau minta izin share screen dulu ya sebentar. Silahkan. Sudah muncul ya? Sudah. Oke. Sudah. Belum di play. Shalom semua pasutri Katolik yang dikasihi Tuhan. Pandemi adalah tantangan besar untuk seluruh umat manusia. Tidak terkecuali untuk kita, para pasutri semua. Tapi firman Tuhan telah memberikan jawaban. Kolose 3 ayat 14 memberikan rahasia besar untuk menghadapi segala tantangan. Kasih. Karena kasih itu mengikat. Karena kasih itu mempersatukan. Karena kasih itu menyempurnakan. Saya mau mengajak saudara semua untuk bergabung dengan saya dalam CSF 2021. Kita akan belajar lebih dalam tentang rahasia besar ini. Bagaimana kasih dapat menyelamatkan. CSF 2021. Restore, refresh, renew. See you all. God bless you. Ya, shalom semuanya. Nama saya Carolina dari komunitas Herman Salvation Ministry. Saya di sini saya mau izin promosinya buat acara dari komunitas kami, namanya Couple Spiritual Fellowship 2021 yang akan diadakan bulan ini tanggal 20, 23 dan 24 Oktober 2021. Nah, acara ini khusus untuk para pasutri, terutama pasutri yang ada juga di komunitas GYB sekarang ini, dan acaranya ini bakalan diadain 3 hari dan gak bakalan ganggu waktu juga karena kebetulan ada di hari libur juga salah satunya. Terus juga acaranya ini bagus banget buat para pasutri terutama di zaman-zaman pandemi saat ini. Acaranya ini bagus banget dan jangan sampai dilewatkan, dan juga ada biaya pendaftarannya 200.000, tapi benar-benar worth it. Jadi jangan sampai terlewatkan saja. Untuk pendaftarannya bisa langsung kontak ke kontak person yang ada di layar ini juga, atau pendaftarannya juga bisa lewat QR code yang ada di poster ini. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wah, luar biasa. Bagus banget ini. Berarti khusus buat couple ya. Mohon maaf yang belum couple malam hari ini. Anda kecewa pasti. Baik, di situ nanti bisa minta kontaknya ya. Mungkin nggak sempat melihat tadi barcode-nya. Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih Carolina dari Surabaya ya.